Shalom saudara, salah satu ciri unik gereja Pentakosta adalah menjadikan komunitas orang percaya dalam Kisah Para Rasul sebagai model kehidupan rohani dan sosial. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Bagi insan Pentakostal, amanat agung adalah perintah penting dari Tuhan Yesus yang dijalankan melalui komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Seiring waktu, komunitas ini juga menjadi wadah penginjilan di mana orang yang belum percaya dapat merasakan langsung hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saudara, persekutuan atau komunitas orang percaya bukanlah sekedar wadah yang dibentuk oleh manusia. Sesungguhnya, Roh Kudus sendiri yang membentuk dan memberi identitas kepada komunitas orang percaya. Perhatikanlah apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika komunitas orang percaya tidak lagi diprioritaskan sebagai wadah pertumbuhan rohani, gereja menjadi lebih fokus pada acara besar daripada pertumbuhan rohani jemaat. Akibatnya, banyak orang yang mengklaim sebagai insan Pentakostal malah mempertanyakan core value dari kepercayaan Pentakosta. Misalnya, apa benar bahasa roh itu tanda awal baptisan Roh Kudus? Kenapa penyembahan dalam bahasa roh? Dan lain sebagainya. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memiliki komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikenal sebagai KUL, Community of Love. Komunitas orang percaya ini sangat penting bagi Tuhan dan bagi setiap orang percaya karena, yang pertama, berkomunitas adalah hidup dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 menjelaskan bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Oleh karena itu, maka banyak hal dari aspek manusia mencerminkan eksistensi Allah Tritunggal itu sendiri. Salah satunya, manusia diciptakan dengan suatu kehausan untuk memiliki komunitas dan tidak hidup dalam kesendirian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam ikatan persekutuan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kasih, tujuan umum, dan sifat atau a holy community of love. Itulah sebabnya dalam setiap manusia ada dorongan untuk memiliki teman, sahabat, rekan, pasangan hidup, dan juga keluarga. Berkomunitas menjadi sesuatu yang normal dan naluriah dalam diri manusia. Kita yang diciptakan Allah dalam kasih dan persekutuan, kita juga harus menjadi manusia yang mengasihi dan selalu rindu bersekutu. Apalagi sebagai insan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus dan menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya, mencurahkan berkat, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya melalui komunitas orang percaya. Sepanjang Alkitab, Tuhan menggunakan komunitas untuk menyatakan dirinya, mencurahkan berkatnya, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya. Dalam Matius 18 ayat 19, Tuhan Yesus bahkan memberi jaminan jawaban atas doa yang dinaikkan oleh 2-3 orang komunitas orang percaya yang sepakat. Hadirnya Roh Kudus dalam komunitas meningkatkan iman dan hikmat, termasuk menjadi alat penginjilan yang ampuh kepada jiwa-jiwa yang baru datang bergabung. Joel Komsky, seorang hamba Tuhan yang ahli tentang gereja sel, mengatakan bahwa tanpa hadirat Kristus, komunitas orang percaya tidak ada bedanya dengan pesta, pertemuan keluarga, atau bertemu teman di acara olahraga. Sekalipun ada orang yang belum percaya hadir di komunitas sel secara reguler, ia ingin mengetahui dan merasakan hadirat Tuhan. Beberapa orang mengatakan ini adalah penginjilan melalui penyembahan. Komunitas orang percaya adalah wadah di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mendewasakan atau memuridkan murid-muridnya melalui komunitas orang percaya. Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan membentuk komunitas sel. Ia mengajar banyak orang
tetapi memberi perhatian khusus kepada komunitas kecil rasul-rasulnya. Pola pelayanan Yesus dan murid-muridnya pun bersifat house to house. Setelah pencurahan Roh Kudus dan dilahirkan murid-murid generasi berikutnya, pola house to house masih digunakan. Ini adalah model yang diadopsi oleh KUL, Community of Love di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saudara, setelah kita mengerti semua ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tergabung dalam komunitas orang percaya atau KUL. Berada dalam komunitas bukan sekedar berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tetapi merupakan bagian penting dari perjalanan rohani kita. Bagi yang sudah terlibat dalam KUL, selamat, saudara sudah ada dalam trek yang benar di dalam Tuhan. Bagi yang belum, mari bergabung dan sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Selamat pagi dan shalom. Saya bilang pada berkumpul sekali lagi di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersiapkan pribadi kita. Kita diri hadapan merendahkan diri kita di hadapan dengan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, semoga memang bersyukur atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang kami dapat nikmati sampai saat ini, ya Bapa. Kami semua karena pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan. Dan pada hari ini, ya Bapa, kami datang dengan kerinduan kami. Kami datang bawa hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya, ya Bapa, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berkata di atas pujian dan penyembahan kami. Saat kami menyembah, ya Bapa, Tuhan mau hadir di sini untuk setiap pribadi kami sehingga dimanapun kami berada, ya Bapa, tempat ini maupun yang secara online, ya Bapa, berkati kami, dan kami dapat merasakan hadirat-Mu. Kuasa yang baru, sukacita yang baru, ya Bapa, dan damai sejahtera. Tuhan, terima kasih, puji dan nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya.
diselesaikan di atas kayu salib. Haleluya Bapa. Ajari kami untuk merenungkan, mempelajari apa yang Kau lakukan yang sungguh berarti dan bermakna dalam kehidupan kami. Haleluya Bapa, kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah bicara pada setiap anak-anakmu, setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami mendengar suara-Mu, mendengarkan firman-Mu, yang firman itu boleh tertanam dalam hati kami yang baik, yang firman itu bertumbuh dalam hati kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, mari kita percaya, katakan amin. Jangan sebelum dulu berikan salam kita dengan katakan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, salam. Sekarang kita baru ada sukacita. Amin ya. Ada wajah-wajah baru. Boleh yang baru pertama hadir atau yang orang lama tapi baru hadir ya. Boleh silakan. Selamat datang Pak Robin. Boleh. Ada saudara-saudara kita di sana juga. Berikan salam kepada saudara-saudara kita. Mereka sudah lama di sini, tetapi sudah lama tidak hadir. Lalu bersama kita, puji Tuhan ya. Saya izin pastor, saya mengucapkan sedikit terima kasih sudah diberi kesempatan ya. Satu kesempatan untuk melayani dan juga puji Tuhan, saya boleh melihat kembali wajah-wajah saudara Bapak Ibu ya, diberkati Tuhan. Kita ada di dalam tahun penuaian dan di bulan ini, selama 1 bulan ini kita akan berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang kematian, tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus kerjakan selama Dia ada di dalam dunia ini. Jadi saudara, sepanjang bulan ini kita berbicara tentang pribadi Yesus itu sendiri. Saudara, kita mau belajar daripada Tuhan Yesus itu sendiri, daripada apa yang Dia lakukan, daripada apa yang Dia kerjakan selama Dia hidup di dalam dunia ini, dan kita mau belajar dari cara hidupnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar ya, hamba Tuhan menyampaikan firman bahwa kita belajar daripada Tuhan Yesus apa yang kita perlu miliki sebagai orang percaya, yaitu kerendahan hati. Itu yang dipertunjukkan, itu yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri ketika Ia datang ke dunia. Amin. Ya, kita mau belajar ciri-ciri karakter yang ada di dalam Tuhan Yesus itu, sehingga kita boleh menerapkan itu, mengambil setiap sifat karakter Kristus dan kita menerapkan di dalam kehidupan kita. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang kerendahan hati, agar kita tidak sombong. Kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan pada minggu kedua ini kita berbicara tentang apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ya, dikatakan ya. Nah, tema kita adalah sudah selesai ya, sudah selesai. Coba sama-sama kita katakan sudah selesai. Ya. Apa yang sudah selesai? Ya. Sudah selesai atau dalam bahasa aslinya itu dikatakan tetelestai. Ya. Ini adalah salah satu perkataan Tuhan Yesus ketika Dia ada di atas kayu salib. Apa di dalam bulan ini kita akan memperingati hari Paskah, di mana memperingatkan bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia dengan visi, dengan tujuan untuk menyelamatkan setiap umat manusia, dan hal itu harus melalui salib. Tidak ada dengan cara lain, harus melalui salib itu sendiri. Jadi selama Tuhan Yesus kerjakan keselamatan itu ya, dan di atas kayu salib setidaknya ada 7 perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ya. Dia mengatakan aku haus, di dalam tanganmu serahkan nyawaku ya kan. Ini ada beberapa yang kita boleh lihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia ada di atas kayu salib. Dan ini adalah perkataan terakhir sebelum Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Di atas kayu salib Dia mengatakan bahwa sudah selesai. Artinya segala sesuatu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia sudah selesai. Visinya sudah selesai di dalam dunia. Dia sudah menyelesaikan kegenapan daripada hukum Taurat itu. Yang tadinya hukum Taurat itu kita tidak mampu, manusia tidak mampu untuk menggenapi setiap
Taurat Tuhan, tidak mampu untuk melakukan dengan begitu sempurna setiap perintah, setiap Taurat Tuhan yang diberikan kepada manusia. Dan akhirnya Tuhan Yesuslah yang menggenapi semuanya. Tuhan Yesus yang menyempurnakan semuanya. Tuhan Yesus yang menyelesaikan semuanya. Karena itulah di atas kayu salib dia mengatakan bahwa sudah selesai ya. Kita baca bukan saudara firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 28 sampai 30. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras tetapi dengan tempo yang perlahan ya. Haleluya. Demikian firman Tuhan Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia supaya kenapa yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karat yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terima kasih saudara dulu. Inilah firman Tuhan, di mana ketika Tuhan Yesus menyelesaikan visinya, menyelesaikan penebusan karya keselamatannya di atas kayu salib. Salah satu perkataan yang diucapkannya adalah aku haus. Ya, di atas kayu salib dia sangat menderita. Kita tahu betapa pengorbanan yang dipertunjukkan, yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus ketika dia dicambuki, ketika dia memikul salib dan harus berjalan kaki menaiki sebuah bukit yang di atas sana dia sudah mencucurkan begitu banyak darah dan keringat dan akhirnya dia merasa kehausan saudara. Dan itu sudah salah. Karena itulah dia mengatakan bahwa aku haus ya. Dan di sana mereka mencelupkan, dikatakan anggur asam, lalu mereka memberikan dia minum. Dan sesudah itu ayat berikutnya mengatakan bahwa ketika dia meminum anggur asam itu, berkatalah dia sudah selesai ya. Segala sesuatu sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Dia tahu tujuannya ketika dia datang ke dunia. Dia sudah menyelesaikan, hampir menyelesaikan tujuannya, menyelesaikan visi daripada Tuhan, yaitu mengerjakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Karena itu dia mengatakan bahwa segala sesuatu telah selesai. Dan sesudah Yesus meminum anggur itu, berkatalah dia sudah selesai, artinya keselamatan itu sudah selesai. Artinya penggenapan hukum Taurat itu sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Artinya setiap penderitaan manusia itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah menyelesaikannya bagi setiap kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena dia sudah menyelesaikannya dengan begitu sempurna. Yang tadinya kita manusia berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh keselamatan itu dengan usahanya, dengan kerja kerasnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia sudah menyelesaikan semuanya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang terlalu berat bagi kita, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi kita, tidak ada persoalan yang terlalu rumit bagi kita. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan sudah diselesaikan semua. Amin. Segala beban kita, segala dosa kita, segala kelemahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan semuanya. Ya, kita akan belajar sedikit tentang arti daripada kata selesai tadi ya. Di dalam bahasa aslinya itu ialah tetelestai. Di dalam bahasa Yunani, tetelestai artinya menyelesaikan, bisa juga membebaskan atau melengkapi, mengakhiri, melunasi maupun menyempurnakan. Kalau di dalam bahasa Indonesia tadi kita melihat sudah selesai ya, tetapi di dalam bahasa asli, bahasa Yunani itu dikatakan tetelestai. Artinya menyelesaikan juga bisa, membebaskan atau melengkapi, mengakhiri, melunasi maupun menyempurnakan. Itu arti daripada tetelestai yang diucapkan oleh Tuhan Yesus
ketika dia ada di atas kayu salib. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan kalah, ya, artinya sudah selesai, sama, sudah lengkap, sudah sempurna. Dan dua perkataan ini memiliki makna yang sama, yaitu berbicara tentang penebusan, ya, penebusan dosa. Tetelestai atau kalah ini memiliki makna, tujuannya itu berbicara tentang penebusan dosa. Sudah selesai, artinya sudah selesai penebusan dosa itu sudah selesai dilaksanakan. Kalau di dalam perjanjian lama, ya, dikatakan dikawal, artinya penebusan dosa itu sudah diselesaikan. Ya, sudah selesai, sudah lengkap, sudah sempurna. Dalam perjanjian lama kita melihat bahwa para imam, orang yang ditugaskan untuk mempersembahkan persembahan, ketika mereka mempersembahkan korban seperti domba jantan sebagai korban penghapus dosa, ketika mereka melakukan itu, mereka mengatakan kalah. Artinya sudah selesai mempersembahkan penebusan, sudah selesai mempersembahkan korban penebusan dosa. Ya, itu di dalam perjanjian lama, ya. Itu dilakukan oleh imam-imam besar yang memang dikhususkan, ditugaskan untuk mempersembahkan setiap domba jantan maupun lembu-lembu yang baik untuk penebusan dosa. Jadi orang dulu kalau mereka mau meminta pengampunan dosa, setiap tahun mereka mesti membawa korban. Sehingga imam besar inilah yang akan mempersembahkan itu kepada Tuhan, dan pengampunan atau penebusan dosa itu dikatakan sudah selesai. Tetapi di dalam perjanjian baru dengan perkataan makna yang sama dikatakan oleh Tuhan Yesus tetelestai, artinya kalau penebusan dosa itu sudah diselesaikan sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu tiap tahun, tidak perlu tiap bulan, tidak perlu tiap kali kita datang kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, harus membawa korban penghapus dosa. Kalau di dalam perjanjian lama mereka tiap kali harus membawa itu. Tetapi Tuhan Yesus menyempurnakan itu dengan mengatakan sudah selesai. Penebusan dosa itu sudah selesai sekali untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, jadi tidak perlu lagi kita menambahkan sesuatu untuk memperoleh pengampunan dosa. Kita tidak perlu lagi menambahkan sesuatu untuk memperoleh keselamatan, karena itu sudah diselesaikan. Di dalam perjanjian lama, pengorbanan atau korban itu dipersembahkan oleh imam-imam besar. Tetapi dalam perjanjian baru diselesaikan atau dilakukan oleh Yesus sendiri melalui pengorbanannya. Mereka mengatakan dia adalah gambaran domba Allah, anak domba Allah yang sempurna, yang tidak bercacat, yang darahnya suci, yang kudus, dan itulah yang menyempurnakan, itulah yang menyucikan kita dari setiap dosa. Jadi saudara, kita boleh memahami bahwa arti daripada kata selesai tadi yang diucapkan oleh Tuhan Yesus atau kata tetelestai ini diucapkan dengan tujuan bahwa penebusan dosa manusia itu sudah diselesaikan dengan sempurna sekali untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Kita masuk di poin yang pertama, saudara. Apa sih makna dari perkataan Yesus itu? Kita akan melihat yang pertama, maknanya ialah pembayaran hutang dosa itu sudah diselesaikan. Jadi tidak ada lagi hutang dosa di hadapan diri kita dengan Tuhan. Hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Yang tadinya kita tidak mampu membayar karena ketidakmampuan kita, yang tadinya kita tidak mampu melunasi hutang dosa itu karena begitu besar jumlahnya, tetapi itu diselesaikan, dilunasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat salah satu ayat di dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, kau telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, cash habis, ya. Tidak ada kredit, ya. Cicil tidak ada, saudara. Jadi sekali bayar habis, sudah lunas. Mungkin yang tadi kita kalau tanpa Tuhan Yesus mungkin kita menyicil, ya, menyicil sampai tidak akan habis ya, saudara. Karena terlalu besar jumlahnya, karena mata uang yang diminta oleh Tuhan itu berbeda, saudara. Apa yang diminta oleh Tuhan mata uangnya? Ialah darah yang suci, darah yang kudus dan tidak bercacat, saudara. Itu yang diminta untuk penebusan dosa manusia. Tidak ada lagi, tidak perlu menambahkan emas, ya, tidak perlu menambahkan berlian ataupun uang, tidak perlu. Itu tidak ada gunanya kepada Tuhan. Yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut untuk pelunasan atau pembayaran hutang dosa kita di hadapan Tuhan
ialah darah yang suci. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Karena Tuhan yang menyelesaikan yang di atas kayu salib dikatakan kita ini sudah diberi dan harganya sudah lunas dibayar. Oleh karena itu kehidupan kita ini siapapun milik Kristus. Amin. Setiap kita yang sudah diberi, setiap kita yang percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengatakan kita ini adalah milik Kristus. Jadi saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, dalam 1 Korintus 7 ini firman Tuhan mengatakan karena kita sudah diberi, harganya juga sudah dilunas, kita dibayar, jadi kita tidak memiliki hak lagi untuk membawa diri kita kepada kita lain atau membawa kehidupan kita pada kesenangan-kesenangan kita sendiri. Yang perlu kita lakukan ialah menyenangkan hati Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Jadi kita ini sudah diberi, kita sudah menjadi milik Kristus seperti sepasang kekasih, ya. Kalau kita menikah, saudara, pasti ada sesuatu yang dibayar, ya, mas kawin. Nah, artinya kita sudah diberi, kita sudah menjadi milik pasangan kita, dan dia berhak, kita memiliki kewajiban untuk tunduk, untuk mentaati pasangan hidup kita. Jadi selalu firman Tuhan menggambarkan kehidupan kita umatnya dengan kehidupan dengan diri Tuhan itu seperti sepasang kekasih yang harus menjaga kesetiaan, yang harus menjaga komitmen kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini sudah diberi dan lunas dibayar. Jadi tidak ada lagi hutang piutang kita di hadapan Tuhan. Karena itu kita dengan berani boleh datang di hadapan Tuhan dengan tidak rasa malu, dengan penuh keberanian, dengan tidak merasa tertuduh karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena dosa dan kesalahan kita sudah diselesaikan dan sudah dilunasi oleh Tuhan di atas kayu salib. Amin. Nah, bagian berikut kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menebus kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang panas, tetapi dikatakan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi penebusan itu harus melalui darah. Karena itu di dalam perjanjian lama, orang kalau mau meminta pengampunan dosa, mereka mesti mempersembahkan binatang, mempersembahkan anak domba, lembu yang baik, dan di sana darah itu tercurah. Jadi darah itu selalu menggambarkan bahwa penebusan itu mesti terjadi melalui perubahan darah. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melalui darahnya kita telah diberi lunas dibayar di atas kayu salib. Dikatakan yang melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Jadi saudara, kita mesti menyadari bahwa apa yang Tuhan Yesus selesaikan, yaitu yang pertama, dia menyelesaikan hutang dosa kita di hadapan Tuhan. Yang tadinya iblis menuduh kita, menawan kita dengan kehidupan kita yang penuh dengan dosa, itu diputuskan, itu dilunasi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Bagian kedua kita lihat apa yang Yesus selesaikan di atas kayu salib, ialah membebaskan kita dari hukuman dosa. Ya. Di atas kayu salib ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, artinya pembebasan itu sudah diselesaikan. Kita memiliki sebuah dakwaan, ya. Kita memiliki sebuah dakwaan karena kita memiliki dosa. Karena dikatakan bahwa di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita lihat bahwa upah dosa itu ialah maut. Maut bukan hanya sekedar kematian biasa, tetapi kematian kekal di dalam neraka. Di sana disediakan tempat untuk orang-orang, untuk iblis, ya, setan yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi kemudian iblis ini mengajak orang-orang manusia yang sudah diberi tadi untuk mengajak bersama-sama masuk di dalam kematian yang kekal itu. Yang dikatakan mengubah dosa itu hukumnya ialah kematian yang kekal. Tetapi karunia Allah dikatakan ialah hidup yang kekal. Tapi oleh karena kasih karunia kita dibebaskan dari kematian tadi. Yang tadinya hukum dosa, ya, dosa yang ada di dalam diri kita itu membawa kita kepada tuntutan pengadilan,
maka kita harus meyakini sesuai dengan dosa yang ada di dalam diri kita. Dan karena kita berdosa, maka kita perlu dilemparkan di dalam kematian yang kekal. Itu adalah hukum. Ya, tuntutan hukumnya, saudara. Mungkin di sini ada Pastor Roland, ya. Beliau paham tentang hukum peradilannya. Jadi hukum peradilan itulah yang dituntut oleh Tuhan. Bahwa ketika kita melakukan dosa, kita akan diadili sesuai dengan dosa kita. Maka karena dosa yang ada di dalam diri kita itu, hukumnya ialah kematian yang kekal. Ya. Kalau di dalam dunia ini kita melakukan kesalahan, hukumnya mungkin masuk penjara atau bayar hutang, ya kan? Bayar denda. Tetapi hukum dosa itu tidak Allah. Tetapi kalau di Allah, hukum itu telah diselesaikan. Hukum yang harusnya kita tanggung, beban yang harusnya kita tanggung, itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia menjadi pembela kita, dia menggantikan kita yang tadinya kita terdampak oleh dosa kita, yang harusnya kita dihukum, itu digantikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia memikul segala kesalahan kita di atas kayu salib, dan dia menyelesaikan hukum itu di atas kayu salib. Jadi kita tidak lagi dituntut dengan kesalahan dosa kita, karena Yesus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Dikatakan, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, dan dia menggantikannya dengan hidup yang kekal, dengan keselamatan yang baru di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita tidak akan dapat keselamatan, tidak akan dapat pembebasan dari kehidupan dosa kita dan setiap keterikatan kita di luar daripada Kristus. Amin. Keselamatan, pembebasan itu hanya ada di dalam Kristus saudara. Kita tidak mungkin bebas dari hukuman Allah tanpa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, bersyukur kita sudah mengenal Kristus, karena itu jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Amin saudara, karena dialah harta yang tidak paling berharga di dalam kehidupan kita. Karena penebusannya sangat berharga. Saudara, rugi kalau menukar keselamatan itu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berharga saudara. Dan sebenarnya boleh membawa kita kepada hukuman dosa. Jadi firman Tuhan yang kedua dikatakan bahwa kita dibebaskan dari tuntutan hukuman Allah. Kedua, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Kristus, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Sebenarnya dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, artinya Tuhan Yesus yang tadinya tidak mengenal dosa, dia adalah Tuhan yang kudus, yang bersih daripada kesalahan. Tetapi dia dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi kesalahan manusia itu didampukan kepada Yesus, dosa manusia itu didampukan kepada Yesus, dan dialah yang mendapatkan hukuman itu tadi di atas pengadilan. Dialah yang mendapatkan hukuman karena setiap kesalahan itu ditimpakan kepadanya. Di sanalah pembebasan itu terjadi, ya. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Akhirnya kita terdampak, kita bersalah. Akhirnya ketika Tuhan Yesus menanggung semuanya itu, kita dibenarkan. Jadi yang tadi kita masuk di dalam peradilan, ya, pengadilan, mahkamah, kita mestinya harus dihukum, tetapi kita dibenarkan, dibebaskan dari kesalahan kita karena itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi yang kedua yang diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib ialah tuntutan hukuman dosa. Kemudian yang berikut yang nomor 3, saudara, apa yang diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib ialah memperoleh kemenangan. Sama-sama dikatakan memperoleh kemenangan, ya. Memperoleh kemenangan. Di atas kayu salib Tuhan Yesus memenangkan peperangan itu, saudara. Peperangan itu dimenangkan oleh Tuhan Yesus, dosa dari tuntutan kuasa kegelapan, kuasa iblis tadi, itu semua dihancurkan, semua dipatahkan, semua dikalahkan melalui penggaliban Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di atas kayu salib Tuhan memberikan, Yesuslah yang memberikan kemenangan itu kepada kita. Amin. Yesus menyelesaikan peperangan itu di atas kayu salib.
Yesus memenangkan peperangan itu di atas kayu salib. Dan kemenangan itu sudah dibagikan kepada setiap kita yang percaya pada Tuhan, kepada setiap kita yang ada di dalam Kristus. Amin, saudara. Jadi tidak ada lagi rasa ketakutan, tidak ada lagi rasa kekhawatiran yang berlebihan di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi rasa kecemasan, ya. Karena apa? Karena kemenangan sudah menjadi milik kita. Kemenangan itu sudah menjadi bagian kita. Amin. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita karena dikatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya orang-orang menang bukan orang-orang yang menang biasa dalam sebuah pertandingan atau di dalam pilihan dia. Di dalam sebuah pertandingan ada orang yang menang, ada yang kalah. Bukan seperti itu, tetapi kemenangan ini lebih daripada itu. Kemenangan atas dosa saudara. Karena kemenangan atas sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Tuhan mampu menyelesaikan semuanya itu. Itulah kenapa dikatakan kita lebih daripada pemenang. Karena kemenangan itu harus dibagi secara gratis, ya. Siapa yang lebih bahagia? Orang yang memenangkan pertandingan atau orang yang menerima pertandingan kemenangan itu secara cuma-cuma? Orang yang menerimanya, dia nggak perlu bertanding, nggak perlu berusaha, tetapi tiba-tiba udah menang aja kan, udah dapat hadiah keselamatan. Jadi sungguh luar biasa saudara. Inilah karya keselamatan. Inilah karya penebus-dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada dalam 3 konteks tadi kita melihat bahwa konteks yang pertama itu berbicara tentang pembayaran hutang, ya. Kalau di dalam ilmu perekonomian, ya, pasti ada hutang piutang, ya. Ada sesuatu yang kita pinjam atau sesuatu yang kita berhutang, mesti kita melunasi pembayaran. Jadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, kata selesai tadi itu seringkali digunakan dalam dunia perdagangan, dalam dunia ekonomi, ya. Dalam perdagangan ketika seseorang menyelesaikan hutang atau membayar hutang, maka mengatakan bahwa selesai, artinya sudah lunas. Jadi kalau kita menerapkan konteks ini dalam penebusan Kristus, artinya penebusan dosa itu sudah dilunasi di atas kayu salib. Dosa kita sudah dibayar lunas di atas dosa. Amin. Yang kedua tadi kita melihat di dalam dunia pengadilan, ketika seseorang dikatakan bahwa dia tidak bersalah, dia dibebaskan dari tuntutan hukuman, maka dia dikatakan tidak bersalah, ya. Maka dikatakan bahwa sudah selesai. Artinya pengadilan itu sudah selesai, hukuman itu sudah selesai, sudah dibenarkan. Dan Tuhan Yesus telah menyelesaikan pengadilan itu di atas kayu salib, maka kita bebas dari tuntutan hukuman dosa. Dan yang bagian terakhir tadi yang kemudian kita lihat tadi, ya, kita sudah memperoleh kemenangan. Ini berbicara di dalam peperangan, kita sudah diberikan kemenangan. Di dalam peperangan yang kita tadinya tidak mampu untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dosa kita, tetapi itu dimenangkan oleh Kristus, oleh Tuhan di atas kayu salib. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu saudara. Firman Tuhan ini berbicara tentang beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan, kebebasan tadi, keselamatan yang Tuhan kerjakan tadi, memberikan kita sebuah keberanian saudara. Keberanian itu apa? Keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Keberanian untuk menghampiri Tuhan. Saudara, orang-orang dulu di dalam perjanjian lama mereka kalau beribadah kepada Tuhan, ya, mereka tidak berani. Kenapa? Karena ketika mereka datang di dalam bait suci, bait Allah, pasti mereka akan berani. Kenapa? Karena ada dosa di dalam diri mereka. Karena mesti melakukan penebusan yang dahulu, baru mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itu zaman dulu saudara. Karena itu firman Tuhan mengatakan kita sekarang dengan bebas boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itulah karya keselamatan, hasil daripada karya keselamatan Tuhan Yesus.
Dikatakan sebab itu dengan penuh keberanian kita tidak takut lagi mendatang kepada Tuhan dimanapun, kapanpun kita boleh datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi kemenangan itu, karena Tuhan sudah memberikan kita keberanian untuk masuk menyembah dan memuji Tuhan. Jadi ini adalah kasih karunia Tuhan sudah bagikan dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan karunia itu. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah bagi, yang sudah Tuhan bebaskan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga dengan penuh keberanian kita boleh datang kepada Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu di hadapan Tuhan, tidak ada rasa jatuh karena kita melakukan kesalahan, karena kita tahu bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Amin. Ketika saudara melakukan sebuah kesalahan, ketika datang kepada Tuhan meminta pengampunan, firman Tuhan mengatakan Dia adalah Allah yang penuh kasih, Dia akan mengampuni kita ketika kita meminta pengampunan itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Jadi pengampunan itu terjadi hanya di dalam Kristus, karena itu kemenangan yang Tuhan berikan tadi memampukan kita untuk memiliki keberanian. Ada 3 poin saudara, bagaimana kita hidup di dalam kemenangan yang Tuhan bagi dalam kehidupan kita, kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan di atas Yerusalem. Yang pertama, melalui kemenangan itu memampukan kita untuk memiliki keberanian. Apa saudara? Kita memiliki keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Karya keselamatan itu memampukan kita untuk memiliki keberanian hidup di dalam kebenaran. Jadi kita tidak takut lagi hidup di dalam kebenaran, tidak takut lagi untuk memberitakan kabar baik, tidak takut lagi untuk menyatakan kesalahan, karena kebenaran kita ada di dalam Kristus. Artinya kita berani bukan dalam hal yang tidak benar saudara ya, tetapi berani dalam hal melakukan kebenaran, dalam hal melakukan kebaikan, dalam hal memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Apalagi kita ada di dalam tahun perayaan ya, tahun ini. Artinya kita berani untuk menyatakan kasih Tuhan, karena penyembahan itu mesti terjadi. Amin saudara. Jadi kemenangan itu dia memberikan atau memampukan kita untuk memiliki keberanian. Jadi tidak ada ketakutan yang lebih besar, tidak ada kecemasan yang lebih besar, tidak ada kekhawatiran yang lebih besar dalam kehidupan kita, karena kita memiliki keberanian. Karena Yesus ada di dalam kita yang memampukan kita untuk melewati setiap masalah, setiap persoalan, setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Ya saudara, yang pertama apa? Mari sama-sama kita sebutkan, memiliki keberanian. Jadi tidak ada rasa takut saudara ya, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa khawatir yang berlebihan, karena kita memiliki keberanian saudara. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, jangan break ya, jangan berat-berat ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengatakan kebenaran, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Karena kita memiliki keselamatan, memiliki kemenangan, memiliki keberanian di dalam hidup. Yang kedua, melalui kemenangan Kristus memampukan kita atau memberikan kita pengharapan yang baru. Amin. Orang yang menang selalu memiliki pengharapan. Orang yang menetap pada dia, orang yang selalu berada dalam sebuah perlombaan, dia selalu punya harapan karena dia tahu bagaimana cara memperoleh kemenangan. Karena dia tahu bahwa dia memiliki pengalaman bahwa kemenangan itu sudah diberikan kepada dia. Apalagi kita yang ada di dalam Kristus, yang sudah jelas, sudah pasti bahwa kemenangan itu sudah ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Maka kemenangan itulah yang memampukan kita untuk selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus. Orang yang selalu memiliki pengharapan tentu selalu ada jalan. Amin. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus selalu ada jalan yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan bukakan. Karena apa? Karena kita berharap penuh kepada Yesus, kepada Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, berikutnya ialah memiliki damai sejahtera. Kemenangan Kristus tadi memberikan kita damai sejahtera. Amin saudara. Tadinya kita cemas, tadinya kita hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kecemasan, di dalam kebimbangan, di dalam masalah yang menyiksa, yang menghantui kehidupan kita, yang mengganggu rasa damai kita ya, rasa kita damai sejahtera.
damai sejahtera itu diberikan kepadamu, dan apa yang Yesus bagi kepada kita itu tidak seperti yang dia berharap. Jadi sungguh berharga damai sejahtera, sungguh berharga kemenangan yang Tuhan bagi di dalam kehidupan kita, karena itulah yang memampukan kita, itulah yang memberikan kita damai sejahtera, saudara. Jadi pada akhirnya, saudara, kita melihat begitu besar pengorbanan Kristus, begitu besar kasih Tuhan yang Dia tunjukkan melalui jalan salib, di atas kayu salib. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, apa yang tidak mampu kita lakukan, itu Tuhan sudah selesaikan. Artinya apa? Artinya hal sesulit itu, hal yang sangat mustahil itu Tuhan sudah selesaikan. Apalagi masalah-masalah kecil yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan pasti mampu menyelesaikan bagi kita. Keselamatan saja Tuhan sudah kerjakan. Pengorbanannya Tuhan sudah bagi. Apalagi masalah-masalah kecil, saudara. Apalagi pergumulan kita, persoalan keluarga maupun dalam perekonomian kita, dalam pekerjaan kita, maupun dalam pelayanan kita. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Amin. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Teman-teman mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Jadi sekali lagi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan, mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan, mengingatkan kita akan keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Maka dari itu biarlah kita terus hidup di dalam kemenangan, kita terus hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah bagi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau meresponi setiap kasih Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita mau meresponi karya keselamatan itu di dalam kehidupan kita? Ya. Jadi 3 poin ini kita ingat bahwa tidak ada lagi rasa ketakutan karena kita memiliki keberanian. Amin. Tidak ada lagi rasa putus asa karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ya. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kekhawatiran karena kita memiliki kedamaian di dalam Kristus. Ya. Ada lagu mengatakan tak satu pun, lagu lama ya. Walaupun cari damai hanya ada di dalam Kristus. Jadi kedamaian hanya ada di dalam Kristus, saudara. Tidak ada di tempat lain. Saudara mungkin cari kedamaian, ketenangan di kedai kopi kan, ya, di Celaton, di bawah kan. Saudara mungkin itu ada sesaat, saudara. Habis itu misalnya muncul lagi masalah itu. Tetapi kedamaian yang sejati, kedamaian yang bersifat kekal itu hanya ada di dalam Kristus. Jadi saudara, saya belajar memperbaiki firman Tuhan, terus ada di dalam kemenangan yang Tuhan bagi, terus ada di dalam Kristus, jangan keluar daripada Tuhan, jangan melenceng daripada jalan yang sudah ditetapkan, terus kita menghayati, merenungkan karya keselamatan itu. Ketika kita merenungkan keselamatan yang Tuhan kerjakan, saudara yang terkonsali, kita akan melihat betapa besarnya pengorbanan itu kita selesai. Betapa besarnya pengorbanan Kristus, betapa berharganya darah Kristus yang tercurah itu bagi kita. Amin, saudara. Karena firman Tuhan tadi mengatakan lebih mahal, darah Kristus itu lebih mahal daripada emas dan perak, daripada harta apapun yang ada di dunia ini. Jadi mari saudara kita menghormati, menghargai karya Kristus di atas kayu salib, menghargai penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita menunjukkan hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui Dia, saudara. Dan satunya adalah melakukan perintah Tuhan. Amin. Itulah cara kita menghargai Tuhan. Salah satu perintah yang Tuhan bagi adalah amanat kabul, ya. Berdasarkan firman Tuhan sampai ke dunia. Jadi 5 perintah yang kita terima, bila kita menyampaikan pesan-pesan Tuhan, menyampaikan karya keselamatan ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan masyarakat, di bandara yang ini, dan pada umumnya bagi orang selawat ini. Amin, saudara. Jangan kita menjadi berbawa damai, menjadi berbawa pemberitaan Injil dengan penuh keberanian, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kedamaian. Dimanapun kita ada, bila orang merasakan kedamaian
melihat dengar suara kita saja, wah sudah rasa tenang dan damai. Karena berbeda saudara. Karena ada Tuhan, ada Roh yang memberi hidup kita. Ketika orang melihat kehidupan kita, orang melihat wah ini berbeda. Karena apa? Karena kita ada Yesus sebagai Tuhan. Tunggu saudara, demikian firman Tuhan. Saudara bermain musik, boleh lagi dengar. Boleh Bapak Ibu saudara kita dapat berdiri dan kita berjalan ke dalam Tuhan. Kita melanjutkan apa pesan pengorbanan yang Tuhan sudah berikan di atas salib. Kita melanjutkan beberapa pesan kasih Tuhan di atas salib. Kita melanjutkan, kita menghargai, kita menghormati apa yang Tuhan kerjakan dengan cara menunjukkan diri kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Bapak yang baik. Kami ucap syukur berfirman. Bapak sangat terbatas untuk menyampaikannya. Bapak yang sampai di sini, tetapi Bapak percaya bahwa Tuhan yang ada dalam setiap hati anak-anak, dalam setiap hati jemaat, bahwa itulah yang akan mengajari mereka, mendidik mereka, memimpin mereka dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus berkembang, boleh terus Engkau berbicara kepada setiap kehidupan hati anak-anak jemaat Tuhan, sehingga firman Tuhan juga yang memerdekakan anak-anak, firman Tuhan juga yang memberikan kemenangan, sehingga firman Tuhan juga yang akan menghasilkan buah-buah kebaikan pada akhirnya biarlah Tuhan selalu berwilayah ini anak-anak jemaat Tuhan terus mengatur dia untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk melakukan penuaian yang besar-besar di tahun ini. Dengan doa ini tempat yang akan Tuhan berbagai jemaat itu biarlah menjadi jemaat-jemaat yang visioner. Haleluya. Haleluya. Hanya ku terpuji
akan membuat kutipan. Ada 2 kutipan ya. Tadi kamu sudah diberikan 2 sampul. Oke. Sampul yang pertama adalah sampul untuk setiap minggu, yang mana kita selalu berikan setiap minggu sama ada uang persembahan. Dan kalau kita ada uang persepuluhan pun, kamu masukkan ke dalam tabung kotak yang disediakan, yaitu uang persembahan di sini. Yang kedua, mana-mana lah kamu masukkan di sini. Itu adalah untuk kita mengutip dana untuk program-program yang akan kita adakan pada waktu ke depan. Okay? Contoh, pada 1 hari bulan 5 nanti kita akan ada acara Open Day BCM. Jadi kewangan itu kita akan gunakan daripada kutipan dana itu. Sebab kita tidak mau mengganggu uang yang di bahagian persembahan mingguan itu, sebab uang persembahan mingguan yang kita kutip itu kita akan gunakan untuk pembiayaan dana untuk bayar sewa, bayar elektrisiti dan operasi, kos operasi gereja kita, termasuklah allowance hamba Tuhan kita. Okay? Jadi itu adalah kos yang tetap yang mesti kita yang akan kita perlu bayar setiap bulan. Jadi kita tidak mau mengganggu itu untuk program-program ke depan. Sebab itu kita kumpulkan dana. Apa-apa dana yang ada kita akan gunakan daripada uang kutipan setiap minggu. Jadi itu terpulang kepada kita supaya kita boleh ringan dalam kita mengajarkan program-program ke depan. Ya, dalam bulan 5 ada program, dalam bulan 6 kita ada program juga. Kita akan ada camp keluarga. Camp keluarga yaitu camp pemulihan, healing camp. Pastor Daniel dengan Ibu Olin akan datang bersama kita pada 26 hingga 27 hari bulan 6. Jadi kita berikan kos. So itu kita kutip dana itu dari sekarang. Saya harap hari ini 1 bulan maaf kita beri deadline supaya kita mulai ikut serta dan sekali menabur. Yang tidak sempat ikut menaburlah di dalam keuangan kita. Oke, jadi itu saja. Saya serahkan kembali. Mari kita sama-sama kita. Saya akan berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpahkan kehidupan kami. Sekarang ya Bapa, kami mau memberi dengan penuh sukacita ya Bapa. Apabila sudah kawan-kawan yang memberi ya Bapa, limpahkanlah kami dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Diri Tuhan, berkati juga pekerjaan kami, persekolahan kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Mari kita mulai dari sini dulu. Kita akan adakan ibadah di sini pukul 9 pagi. Pada hari tersebut, seperti yang kita sudah sedia dulu, kita akan tanggalkan kita punya kasut di luar sana. Jadi kita akan adakan sesi pagi. Jadi siapa yang berkelapangan ataupun itu kita datang hari Jumat ini seperti biasa pukul 9 pagi. Oke, pada ibadah akan kita keluar hari Minggu seperti biasa kita akan adakan ibadah juga di sini pada pukul 9 pagi. Kita akan dilayani oleh pastor kita, Ibu Pastor Lola. Oke, seperti yang
yang kita saja maklum tadi, pada 1 Mei, pada hari pekerja, kita akan adakan open day untuk kita semua. Jadi aktiviti itu akan diadakan di gereja kita di bawah showroom sana. Okay. Jadi kita semua kita untuk hadir bersama pada open day ini. Seterusnya, oke, pada Jumat minggu hadapan kita juga akan adakan upacara pembaptisan. Ini selepas pada kita akan adakan pembaptisan yaitu di Solen Permajaya. Jadi sama-sama kita bersama-sama menyaksikan upacara ini bersama-sama. Seterusnya, seperti biasa kuliah pada Jumat macam biasa bertempat di gereja kita pada pukul 8 malam. Hospitality untuk minggu hadapan akan diambil oleh Tiyu. Silakan ambil perhatian. Itu saja pengumuman kita pada minggu ini. Kami yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Pagi ini kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang hidup, yang memberkati kami, Tuhan, yang menguatkan kami dan memulihkan hidup kami, Tuhan. Apapun keadaan hidup kami, Tuhan, itu tidak menghalang kami untuk menyembah-Mu di pagi hari ini. Dan kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu, di mana Engkau telah menyelesaikan segalanya, Tuhan, bagi hidup kami. Sudah selesai, kata-Mu ya Bapa. Tidak ada satupun yang dalam hidup kami tidak dapat diselesaikan hidup. Sesulit apapun perjalanan hidup kami, Tuhan, Engkau telah menyelesaikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa Tuhan juga buat gereja kami BCM ini. Akan terjadilah seperti kehendak-Mu Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Di setiap keluarga BCM ini yang telah Engkau tetapkan Tuhan di tempat ini. Bukan secara kebetulan tetapi kerana Tuhan yang telah meletakkan kami di gereja BCM ini untuk terus bertumbuh dan tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan di akhir zaman ini, di zaman penuaian ini ya Tuhan. Singkapkanlah kepada kami setiap rahasia-rahasiamu ya Tuhan bagi kami. Ada keluarga yang lemah, yang tidak ada keyakinannya ya Tuhan. Kau tambahkan Tuhan kepercayaan bagi mereka ya Tuhan. Supaya mereka tetap kuat berdiri seperti hati kami yang Tuhan. Terus mempercayai firman-Mu ya Bapa. Kami tidak akan goyah karena Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Setiap firman-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kegiatan gereja kami yang akan diadakan di sepanjang bulan ini dan sepanjang tahun ini. Setiap inisiatif yang telah kami perbincangkan ya Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan untuk campur dalam segalanya ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau punya rencana besar dan Engkau mereka ya Tuhan. Dan keluarga perserolan Tuhan yang telah letakkan di BCM ini. Engkau tuntunlah ya Tuhan dengan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Lebih lagi dalam bagi jemaat di gereja BCM ini. Berikan kami roh kesatuan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Kasih yang sempurna daripada-Mu ya Tuhan. Supaya kami saling mendukung, saling bekerja sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam penuaian ini Tuhan, Kau berikan dia Tuhan hikmat dari kerajaan-Mu ya Bapa. Hati yang mengasihi-Mu tanpa batas ya Tuhan. Seperti Engkau mengasihi dia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat Ibu Mona juga Tuhan. Kau berikan dia hikmat Tuhan. Seorang yang memiliki pribadi yang datang daripada Engkau ya Bapa, yang dituntun oleh Roh-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa buat keluarganya juga anak-anaknya ya Tuhan. Kau juga berpelihara mereka dan berkati anak-anaknya Tuhan supaya menjadi anak yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat pastor misi ya Tuhan.
dan keluarga mereka. Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi penginjil Tuhan, menyatakan firman-Mu ya Tuhan, dan menjadi seorang yang berani di dalam setiap keputusan mereka apabila mereka berjumpa dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah pemberitaan firman itu Tuhan sampai kepada mereka ya Tuhan, dan mereka membuka hati mereka untuk menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Ya Tuhan, seperti firman-Mu di dalam Yeremia bagi ayat 18:6, Engkau berkata, "Hai umatku, masakan aku tidak dapat berbuat kepadamu seperti tukang dengan tangan liatnya, seperti tangan liat di dalam tangan tukang periuk. Begitulah Engkau Tuhan, tiada yang tidak dapat Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Karena hidup kami seperti tanah liat di tangan bencana. Apa yang tidak mampu kami lakukan ya Bapa, Engkau dapat melakukan lebih dari pemikiran kami, lebih dari batas kekuatan kami ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami sebelum bumi ini dibentuk. Engkau sudah mengenal pribadi kami, dan Engkau telah menaruhkan ke dalam hati kami ya Tuhan kasih-Mu yang sempurna dan pengharapan baru yang tidak ada menjadi ada, kata-Mu ya Tuhan. Yang mustahil tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dan kami declarekan Tuhan, dalam kehidupan kami akan menjadi umat-Mu dan menjadi anak-Mu dan menjadi sahabat-Mu, menjadi umat pemenang, karena Engkau adalah pemenang ya Tuhan. Dunia ini akan lenyap, tetapi firman-Mu tetap kekal untuk selamanya. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Allah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Terima kasih Bapa. Kami mau